Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan Odiberry. Di kesempatan kali ini aku akan tes unboxing sebuah kartu grafis guys ya. Jadi aku dapetin kartu grafis ini dari user upgrade ya. Kebetulan upgrade juga dari seri touring. Ya, ini aku dapetin colorfulnya seri Nvidia GeForce GT 1030 ya. Jadi arsitektur Pascal ya guys ya. Arsitektur Pascal ini garansi resmi 3 tahun dari BPG udah berjalan. Dan di sini dari first hand user ya, ini kelengkapannya kita akan cek ya. Di sini masih sangat lengkap banget. Ini untuk seri yang ke Colorful GT 1030 2GB V5V ya, yang versi 5 ya. Setauku V5 adalah versi yang paling akhir keluar untuk Colorful Gold Edition ya, GT 1030 guys. Oke, kita lihat untuk perlengkapannya terlebih dahulu. Di sini ada Colorful Quick Guide ya, anti static brake original ya. Dari Colorful itu ada logonya seperti ini ya. Oke, kemudian ada spons ya, atau apa ya itu ya, lebih ke gabus, spons pelindung gitu guys ya. Dan ini boxnya itu aja kelengkapannya ya. Dan kita akan lihat untuk kartu grafisnya. Di sini kartu grafis mungil ya, semi low profile dari Colorful. Biasanya kalau low profile tuh emang ukuran PCB-nya itu mungkin hampir separuhnya ini ya, sepanjang ini, mungkin separuhnya ini lebarnya, tapi ini versi lebar ya. Kemudian dengan kipas single fan, ini plastiknya juga masih nempel sih. Heatsinknya berwarna hitam di bagian belakang ya. Bisa express, bisa dipasang di 4 kali, 8 kali, 16 kali, 3.0 ya. Udah kualitas komponennya udah solid kapasitor ya. Kartu grafisnya. Kemudian untuk kebutuhan display di sini ada satu buah HDMI dan satu buah VGA port ya guys ya. Mantap, ini dua-duanya familiar. Karena kalau DVI itu agak langka juga, biasanya HDMI pasangannya dengan DVI, tapi di sini HDMI dapat pasangan dengan VGA ya, jadi lebih familiar. Kemudian di bagian atas tanpa pin power untuk kartu grafis ini, jadi super duper hemat daya ya, mantap pastinya. TDP kurang lebih di under 30 sih untuk kartu grafis ini. Oke, kita lihat di plat fiber bagian belakang juga masih mulus bening. Untuk spesifikasinya sama, 1032GB V5V, seri number dari unit dan box sudah saya pastikan sama. Di sini segel per Desember 2021 karena ini garansi 3 tahun, jadi bakal sampai Desember 2024 ya guys ya. Desember 2024, jadi masih 1 tahun berjalan lah guys, seperti itu. Oke, kita akan langsung tes aja untuk kartu grafis mungil ini. Kita langsung meluncur ke PC guys, let's go. Single fan Colorful GT 1030 non-bin mower ya tentunya. V5 ya versinya, V5 garansi expired Januari 2024. Voltase 228 volt. HDMI berjalan dengan sangat mulus. Kita lihat di sini untuk refresh rate di 120 Hz ya. Mantap. Oke, jadi di sini kita lihat untuk kartu grafis suhu terendah di 33 derajat, saat ini di 38 derajat. Langsung kita reload ya. Dan GPU Z kita buka, 3D Mark juga, MSI Afterburner kita reload. Oke, kita lihat di sini kartu grafis ya, paling pojok. Kita ngolin semua parameternya ya, lengkap. Kita coba look up, tampil ya. MSI Afterburner. Oke, ini karena di Opera agak trouble kalau kita jalanin OBS. Gak tahu itu, karena OBS dianggap seperti malware gitu ya. Nah, kita lihat di sini Nvidia GeForce GT 1030 yang tampil adalah versi OEM-nya. Kita coba cari Colorful yang V5.
Colorfulnya bentuknya ini di sini paling tinggi V3 ya. Kalau kita klik paling tinggi V3, tapi yang kita tes di sini V5 ya. Anggap aja tipis-tipis lah, mirip ya. Kita lihat spesifikasinya. Jadi V5 ini keluaran yang terbaru dari Colorful GT1030 sih, kalau menurut aku, karena versi yang terakhir versi 5 belum ada yang V6 gitu. Untuk varian GDDR5. Nih, Pascal arsitekturnya punya 1800 juta transistor. Kemudian dia punya decoder Gen 3, single slot TDP 30 watt katanya kalau di full load maksimal, tapi di sini masih berada di 17,9 watt, minimalnya 13 watt, GDDR5 Samsung 2 GB, 64 bit. Clock speednya kalau kita bandingin dengan V3 ini sama ya, sama plug. Jadi kemungkinan V5 juga akan sama sih spesifikasinya, makanya dari test power up nggak masukin database lagi karena dianggapnya mungkin sama, maybe. Oke, kita langsung jalanin benchmark aja menggunakan night rate di 1080p ya. Jadi kalau kita jalanin screen recording pakai OBS nih, dia memang benar-benar ngegerus resource dari kartu grafisnya guys. Bukan menggerus ya, istilahnya memotong. Jadi performa kartu grafis yang harusnya 100% untuk kebutuhan benchmark, jadi di sini mungkin teralokasikan ya 80% atau 70%, sisanya untuk bisa mengakomodir proses screen recordingnya, seperti itu. Collecting system info. Jadi kalau kita nggak sambil jalanin OBS, performanya itu bisa naik lagi, maksud aku seperti itu. Night rate graphic test 1. Nice, 46 fps, 47 fps ya. Kondisi sambil menjalankan OBS ya guys. Sambil menjalankan OBS. Kalau tanpa menjalankan OBS tuh bisa FPS-nya bisa lebih tinggi lagi nih pasti. Bisa 60, bisa 70, recordnya lumayan. Usage kartu grafis itu di 98%, sedangkan usage prosesor di 28%, RAM juga di 28%. Powernya di sini bisa dilihat ya, cuma 27 watt aja guys. Di website tadi tertera berapa ya, 30 kalau nggak salah. Jadi ya masih under 30. Temperaturnya juga oke di 54 derajat Celcius. Proses untuk jalanin benchmark sekaligus screen recordingnya juga berjalan dengan mulus ya. Tidak ada lag, tidak ada stuttering, semuanya berjalan dengan sangat mulus. Nice. 55 derajat Celcius. Untuk kondisi kartu grafis yang masih segel, garansi masih jalan ya. Expire Januari 2025. Night rate graphic test 2. Oke, di 60-an. FPS. Sekali lagi ya guys, jadi kalau aku nggak sambil screen recording seperti saat ini, FPS-nya bakal naik lebih tinggi lagi guys, seperti itu. 56 derajat Celcius, mantap. Clock speed prosesor juga dimaksimalin di 4,4 GHz, range 3,6 sampai 4,4 GHz. Kemudian clock GPU di 1600-an. Temperatur ini menyentuh 57 derajat Celcius, masih under 60. Untuk brand Colorful yang menggunakan fan aktif ya, 58 derajat Celcius, turun ke 57, 58, 57 seperti itu untuk kondisi fullnya. Lanjut ke CPU test nih guys, menggunakan prosesor. Kita akan lihat. FPS. Mantap, suhunya turun ke 50 derajat, prosesor 58 derajat, usage 70%, 78% performance. Kartu grafisnya cuma di 50% santai ya, idle di 19-18 watt aja TDP.
Oke, average 11 fps. Lanjut kita lihat untuk core-nya ya. Untuk running benchmark night rate di Powerful GT 1030 V5 ya, yang versi 5. Oke, skornya di 10.500-an ya, mantap ya. Kita akan klik compare result online, valid result nih, karena ada checklist hijau. Biasanya itu yang mengaruhi sih dari jaringan sih, netbox. Ini karena suka ngebug, jadi kita buka di Chrome. Yang penting linknya kita copy, kita paste di Chrome. Kita lihat valid result ya. Valid result better than 21% overall result. Tempo hari aku tes juga sama ya, didapat 21% overall result. Average temperature 55 derajat Celcius. Oke, nice. Dan kalau kita lihat di sini untuk GPU memory clock berjalan di 1500-an, clock frekuensinya di 1600-an ya, hampir 1700-an, stabil juga. Tes 1 kartografis ini dapat 56 derajat, tes 2 di 58 derajat, dan tes terakhir di 56 derajat di 49 derajat Celcius. Saat ini udah turun ke 45 derajat Celcius. Kemudian overall kalau kita lihat dari sensor di sini TDP-nya cuma 28 watt full load ya, anggap aja under 30 watt TDP. Kemudian minimal idle juga kecil di 12 sampai 14 watt, suhunya juga adem, under 60. Kipas muter di 39% idle atau ya idle-nya, ke full load-nya di 42%. Jadi gapnya hanya ada 4% aja guys, 3% 4% aja guys gapnya untuk proses full load dari idle ke full load ya. Dan suhu terendahnya di sini tadi dapat di 33 derajat Celcius dengan kipas muter di 29% RPM. Jadi overall untuk kartografis ini kalau dipakai untuk kebutuhan casual juga oke. Dan untuk kebutuhan gaming ringan aja paling juga aman-aman aja ya. Dan tentunya buat kalian yang mau rakit PC, kalau masih membutuhkan VGA yang murah meriah, ini bisa menjadi salah satu opsi untuk perakitan kalian. Oke, jangan lupa mampir di Lapak Odiberi. Kita akan ketemu lagi di tes kartu grafis berikutnya. Makasih yang udah subscribe, like, ditunggu komennya apa aja, kita diskusi di situ. Dan kita ketemu lagi di tes kartu grafis berikutnya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.